Namaku Farid dan sejak datang ke pesantren ini, 3 bulan lalu, aku belajar satu hal penting, ketika kata-kata tak aman, dia menjadi tempat berlindung. Terutama bagi orang-orang sepertiku yang menyimpan terlalu banyak tanya dalam dada, tapi tak tahu kemana harus mengutarakannya. Pertama kali ku melihat Rafa, aku pikir dia seperti mentari di pagi hari, terlalu terang dan menyilaukan untuk didekati. Namun begitu hangat cahayanya, sampai membuat semua orang ingin selalu di dekatnya. Saat itu ia adalah santri senior. Dia santri yang populer. Dia dihormati oleh adik kelasnya, dibanggakan oleh para ustadz, dan tutur bahasanya yang lebah lembut serta ramah senyum ke siapa saja, membuatnya jadi semakin menonjol dibanding dengan santri lainnya. Semenjak kedatanganku ke tempat ini, hampir setiap malam, ketika semua santri yang lain sudah terlelap, aku sering melihat siluetnya duduk sendirian di serambi, menatap langit yang gelap, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang yang tertutup kumpulan awan kelabu. Aku ingin menyapanya, tapi langkahku selalu kalah oleh rasa takut. Rasa takut pada diriku sendiri, rasa takut dia akan menganggapku sok akrab dan banyak rasa takut lainnya. Sampai akhirnya, dia yang menyapaku lebih dulu. Kamu betah belajar di sini? Tanyanya, santai, tanpa basa-basi. Aku hanya mengangguk. Kelihatannya kamu suka suasana yang sunyi seperti ini ya? Katanya lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku penting, meski hanya dijawab dengan satu kalimat ringan. Suasana sepi dan keheningan ini membuatku nyaman, kataku pelan. Rafa tersenyum. Sama kayak langit, terkadang gelap, kadang ia terang, tapi dia nggak pernah marah, meski nggak ada yang melihatnya. Hari-hari setelah itu, kami sering berbagi suasana sunyi itu, di serambi, di bawah langit malam, di sela-sela ayat yang kami hafal dalam diam hening. Aku tak pernah bilang bahwa aku menyukainya, tapi aku rasa dia tahu. Kadang, mencintai tak harus lewat pengakuan. Cukup duduk di samping seseorang, dan diam-diam berdoa, agar dunia tak menyakitinya. Tapi gosip itu mulai menyebar, tentang kami, tentang tatapan yang terlalu lama, tentang doa yang terdengar seperti rindu. Aku mulai menjaga jarak, bukan karena menyesal, tapi karena dunia ini punya batasan yang tak bisa kutawar. Dan aku takut, Rafa harus membayar atas kesunyian yang kupelihara. Rafa tak banyak bicara, tapi aku tahu, dia mengerti. Malam itu hujan turun perlahan, seperti mengetuk atap serambi, agar kami keluar dan bicara. Aku nggak marah, Ucapnya, saat kami bertemu di tempat wudhu. Dingin sekali malam itu. Aku menunduk. aku cuma takut. Takut apa? Takut kehilangan kamu. Kalimat lainnya tidak Cek cerita lengkapnya, hanya di